Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi jalannya? Alhamdulillah lancar, gak ada kendala. Gila ya kalau itu. Sebelumnya, terima kasih sudah mengikuti sesi konseling kali ini. Sebelumnya apakah sudah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sesi konseling itu seperti apa sih. Nah, sesi konseling itu di mana ada seorang konseling dan ada seorang konselor. Nah, yaitu di sini saya sebagai seorang konselor dan Anda sebagai seorang konseling yang di sini akan memecahkan suatu masalah yang Anda sedang hadapi saat ini. Nah, saya sudah membaca intake info yang Anda berikan. Itu ada beberapa masalah yang Anda sedang hadapi saat ini. Nah, boleh diceritakan nggak? Boleh diceritakan kurang dekat. Saya ingin bertanya. Pertama-tama saya ingin bertanya. Nah, apa yang membuat Anda memutuskan untuk datang ke konseling? Saya ingin mencoba menceritakan masalah yang saya punya kepada orang yang bisa mendengarkan saya dengan saya merasa nyaman. Nah, jadi untuk Anda agar lebih ngobrol lebih terasa nyaman gitu ya, seperti itu. Oke. Terus apa sih harapan Anda dari pertemuan kita kali ini pada sesi pertama kali ini ya? Mungkin saya harap saya mempunyai solusi setelah pertemuan ini. Oh, jadi Anda ingin menemukan solusi akhir dalam permasalahan ini itu seperti apa mungkin ya, seperti itu. Apakah Anda pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Oke, baik. Sesi konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesi konseling itu seperti apa sih. Nah, sesi konseling itu di mana seorang konselor dan seorang konseling itu di mana seorang konselor dan seorang konseling. Nah, di sini saya seorang konselor dan ada seorang konseling untuk menemukan solusi akhir dalam sebuah masalah yang Anda hadapi. Apa yang membuat Anda merasa nyaman atau tidak nyaman saat berbicara dengan seseorang? Mungkin kadang ada orang yang setelah saya bercerita mereka bukannya Menerima cerita, bukan menerima, tapi mereka menghakimi saya dengan kata-kata yang mungkin kurang enak buat saya. Oke, baik. Jadi menurut Anda tidak nyaman dengan orang karena seorang yang Anda ingin diceritain itu tidak menerima apa ya? Tidak malah menerima pendapat dari kamu, mungkin seperti itu. Apakah Anda merasa nyaman untuk terbuka gitu dalam sesi konseling kali ini? Mungkin belum Terlalu mungkin bukan ya. belum mungkin belum terlalu sih, cuman kalau bukan mungkin belum terlalu karena ini merupakan Sesi konseling pertama. konseling pertama saya. Oke, baik. Boleh ceritakan nggak apa yang sedang Anda alami akhir-akhir ini? Saya Baca lagi bekerja cerita toksik, kedikat. pokoknya tidak saya kan Saya ceritakan di awal aku mau. Jadi saya kan punya teman. di tempat bekerja. Gitu. Kata awal lah. Boleh ceritakan nggak apa yang terjadi pada akhir-akhir? Boleh ceritakan nggak apa yang terjadi pada Anda akhir-akhir ini? Jadi kan saya bekerja ya di situ saya mempunyai rekan kerja seperti karyawan sama seperti saya, dan di situ lingkungan kerjanya itu sangat-sangat toksik, pertemanannya sangat toksik yang membuat saya tidak nyaman sih. Menurut Anda masalah utama yang sedang Anda hadapi saat ini tuh seperti apa sih? Toksik saja? Iya, mempunyai teman yang toksik sih. Saja. Sejak kapan masalah ini muncul dalam kehidupan Anda? Awal saya terjun bekerja sih. Berarti awal-awal ya, mulai bekerja ya. Nah, saya akan menanyakan apakah masalah ini datang secara tiba-tiba atau malah merembet ke masalah yang lain?
Enggak sih, enggak merembet. Jadi nggak merembet ya. Iya, enggak. Jadi mas aman ya, udah toksik doang ya, seperti itu. Apakah masalah ini enggak ada hal apa yang memicu atau memperburuk masalah ini menurut Anda? Mungkin kan emang satu orang ya yang toksiknya. Nah, di situ ketika kita bekerja, si dia itu selalu melontarkan pembicaraan-pembicaraan yang kurang mengenakan kepada saya, yang mungkin saya kurang fokus saat bekerja. Apakah ada momen atau kejadian tertentu yang menjadi titik awalnya? Atau kamu punya kesalahan nih sama si teman kamu yang toksik, atau kayak gimana awal cerita? Awalnya sih aku nggak pernah melakukan kesalahan, Ya. cuman dianya aja sih kayaknya emang sifatnya kayak gitu, tapi emang saya belum bisa menerimanya sifatnya kayak Jadi gitu. susah menerima untuk si teman yang seperti itu. Belum terbiasa. Oke, terbiasa. Dalam aspek kehidupan mana masalah? Dalam aspek kehidupan mana masalah ini paling? Oh, dalam aspek kehidupan nih, mana masalah yang paling terasa dalam pekerjaan, keluarga, diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi bisa menerima, belum terbiasa menerima teman seperti itu mungkin ya. Jadi kepada belum diri sendiri. terbiasa. Apakah ini pertama kalinya Anda mengalami hal seperti itu atau masalah seperti itu? Pertama kali. Oke, baik. Jika masalah ini diibaratkan sebagai beban, seberapa beban itu Anda rasakan saat ini? Nah, dari skala 1 berada di skala biasa saja, sedangkan di skala 10 terasa beban sekali menurut Anda. Nah, jika masalah ini diibaratkan sebagai beban, seberapa berat beban itu menurut Anda yang Anda rasakan? Skala 1, skala di mana Anda merasa baik-baik saja, dan skala 10 Anda merasa terbebani dalam masalah ini. Berada di skala berapa kalau boleh tahu? 6. Oke, skala 6. Bagaimana masalah ini mempengaruhi pola tidur atau energi Anda? Mungkin mempengaruhi energi sih. Energi ya. Contohnya, ada contohnya nggak, seperti apa? Seperti mungkin pas mulai bekerja nih, dia sudah Ngejudge bahwa bikin mood kita turun gitu ya. Nah, jadi ke bekerja itu Jadi malas aja gitu. malas, ya. Oke, baik. Apakah Anda mengalami kesulitan konsentrasi apakah Anda mengalami kesulitan konsentrasi gitu dalam bekerja gara-gara teman Anda seperti itu? Enggak sih, kalau konsentrasi mah cuman agak kurang enak aja gitu. Oke, baik. Bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang sekitar semenjak masalah ini muncul? Dengan orang-orang sih baik-baik saja, cuman satu orang itu yang buat kita gak nyaman. Oke, baik. Apa yang berubah dari diri Anda semenjak menghadapi masalah ini? Kadang saya suka menjauhinya agar saya baik-baik saja. Mental Anda bisa terjaga mungkin ya, Iya. seperti itu. Cuman kadang-kadang kan dalam pekerjaan pasti adalah jadi satunya, jadi dekat sama dianya. Oke, baik. Adakah dampak secara fisik yang Anda rasakan seperti lelah, sakit kepala, pusing, mual? Ada nggak? Nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada mah, apakah Anda pernah merasa kehilangan harapan atau semangat hidup belakang-belakangan ini? Pernah sih. Boleh diskalakan skala 1 merasa sebaik-baik saja, dan skala 10 Anda merasa kehilangan harapan atau kehilangan semangat ini. 7. Oke, baik, 7. Apa perasaan yang paling dominan muncul ketika menghadapi masalah ini?
eh, sakit hati aja, kecewa. Oke, baik. Bagaimana bagaimana Anda bisa menenangkan diri saat merasa cemas, stres atau kecewa gitu? Saya lebih suka diam sih dan ngejauh. Diam berarti ya. Berarti solusi terbaik menurut Anda itu mending diam daripada berbicara dengan orang lain mungkin ya, seperti itu. Apakah ada cara yang Anda lakukan untuk menghindari masalah ini? Lebih ke main game atau jajan atau gimana gitu? Belum ada sih, cuman Belum ada berarti ya, mungkin seperti itu. Apa yang biasanya membuat Anda merasa lebih baik walaupun hanya sebentar gitu? dengan cara coba alihin rasa sakit hati. Oke, mencoba mengalihkan perasaan sakit hati mungkin ya. Ya, mencoba melupakan rasa sakitnya dengan misal bicara dengan teman kita yang emang udah nyaman sama kita, ya Lebih tenang ya mungkin ya. biar naik lagi. Oke. Jika perasaan Anda digambarkan sebagai warna apa yang paling mewakili saat ini? Warna putih. Oke, putih, baik. Putih. Dari skala 1 sampai 10, seberapa kuat emosi Anda merasakan dari skala 1 hingga 10, seberapa kuat emosi yang Anda rasakan terkait masalah ini? Skala 1 merupakan Anda merasa tidak emosi, biasa saja, dan skala 10 merupakan emosi yang sangat berlebihan. 8. Ya, saat Anda menghadapi kesulitan, siapa orang pertama yang Anda pikirkan untuk berbagi cerita? Gak ada sih, Jadi diri sendiri aja. ya dipendam. Saya sukanya mendem ke diri sendiri. Baik. Sejauh ini, apa dukungan terbaik yang Anda terima dari orang lain? Keluarga sama sahabat. Jadi bisa dukungan terbaik itu dari support system, keluarga, dan sahabat ya. Apa hal positif dalam diri Anda yang masih Anda rasakan hingga saat ini? Jadi misal dari SMK ke bawah sampai sekarang, hal-hal positif. Apa hal positif dalam diri Anda yang masih Anda rasakan gitu hingga saat ini? Saya suka memberi self reward. Saya suka memberi self reward kepada diri saya sendiri sih, dengan membeli apa yang aku suka. Baik. Apakah Anda berhasil mengatasi situasi ini sebelumnya? Pernah nggak dulu kamu mengatasi masalah ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, baik. Jadi baru pertama kali banget ini Maya. Iya. Oke. Jika Anda punya satu kekuatan tersembunyi, apa yang Anda harap itu bisa membantu sekarang? Jadi punya kekuatan, misal kamu punya kekuatan nih dulu, apa yang kamu harapkan gitu bisa membantu masalah sekarang yang kamu hadapi? Tetap semangat. jangan dipikirin. Jadi jangan dimikirkan apa kata orang mungkin ya, karena akan membuat kita terlalu banyak pikiran. Iya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa dukungan yang Anda rasakan saat ini dari sekitar? Satu merupakan Anda dapat dari kupon skala 1 merupakan skala biasa saja, dan skala 10 merasa bahwa dukungan di sekitar kamu itu berpengaruh terhadap diri kamu. 6. Oke, baik. 6. Apa perubahan yang ingin Anda lihat terjadi dalam diri Anda ke depannya? Jadi perubahan apa sih yang ingin terjadi ketika di masa depan? Terhadap masalah iya atau
Apa perubahan yang ingin Anda lihat terjadi dalam diri Cici teh kayak gimana? Kok Cici sih? Diri Anda. Oh, sama. Sok rekeningnya. Apa perubahan yang ingin Anda apa perubahan yang ingin Anda lihat terjadi dalam diri Anda di kedepannya? Mungkin saya ingin lebih baik lagi dari diri saya yang sekarang, bisa menghadapi sesuatu dengan tenang, bisa selalu positif, dan bisa Jadi diri lebih baik. ya. Jadi diri lebih baik. Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Dukungan emosional, sosial, atau hanya ruang untuk didengar? Bukan diri. Apa yang paling Anda butuhkan nih saat ini? Yang pertama ada dukungan sosial, dukungan emosional, sosial, atau hanya ruang untuk ingin didengar oleh seorang? Untuk didengar sih. Ya, baik, untuk didengar. Karena kamu itu ingin didengar ya. Iya. Nah, jika Anda bisa mengambil satu langkah kecil hari ini, langkah apa yang Anda ingin coba itu? Mau belajar ngomong jujur sih ke orang lain tentang perasaan saya. Lebih baik jujur mungkin ya. Apa yang membuat Anda ingin berubah nih? Yang pertama coba ada apa? Apa yang membuat Anda ingin berubah nih dalam kedepannya? Karena saya ngerasa capek. Yang Anda ingin berubah nih akhir-akhir kedepannya gitu dalam diri Anda? Karena saya capek terus-terusan ngerasa sedih dan terbebani. Itu saja? Ya. Baik. Seberapa siap Anda melakukan proses perubahan dari sekarang? Siap sih. Oke, kita skalakan saja ya dari skala 1. Skala 1 menunjukkan skala baik-baik saja, dan skala 10 Anda sudah mulai siap melakukan perubahan. Jadi skala berapa? 10. Oke, baik. Semangat sekali ya skala 10. Apa yang Anda rasakan setelah membicarakan semua sesi pertama kali ini? Mungkin saya ngerasa tenang karena saya sudah ngomong jujur, bercerita pertama kali ke orang yang tepat, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Bagaimana dari percakapan tadi yang paling penting menurut Anda? Bagaimana dari percakapan tadi yang paling penting menurut Anda? Saat saya menyadari bahwa semuanya nggak harus dipikirin sendiri. Nah, mungkin saya izin merekam ya tadi terlebih dahulu. Siapa yang boleh melihat rekaman ini? Atau hanya saya dan Anda? Saya dan Anda saja. Mungkin saya tadi izin saya izin video ya, tadi saya lupa bilangnya, karena ini menjadi bukti bahwa saya sudah melakukan sesi konseling pertama. Nah, sebelumnya siapa saja yang boleh melihat video kita berdua? Saya dan Anda. Oke, baik. Sebelumnya, untuk sesi berikutnya, adakah hal yang ingin Anda bahas lebih mendalam? Mungkin tentang masalah ini, agar menemukan solusi atau seperti apa? Ada. Ya mungkin masalah ini mungkin agar lebih tahu arahnya mau kemana mungkin ya. Iya. Gitu. Oke, baik, sesi pertama selesai. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.